Kalau besok internet di seluruh dunia tiba-tiba mati, kamu mungkin bakal nyalahin Wi-Fi, provider, atau HP kamu. Tapi kenyataannya, penyebabnya bisa berasal dari satu kabel tipis yang tersembunyi ribuan meter di bawah laut. Kabel ini bukan cuma satu atau dua. Ada ratusan kabel bawah laut yang membentang dari benua ke benua. Dan anehnya, hampir seluruh internet dunia ternyata bergantung pada garis-garis misterius ini. Video call, game online, transaksi bank, bahkan chat yang kamu kirim sekarang. Semuanya lewat jalur yang sama. Masalahnya, kabel-kabel ini bisa putus. Pernah ada kapal jangkar yang bikin internet satu negara melambat. Pernah juga ada gempa bawah laut yang memutus banyak kabel sekaligus. Dan kalau jalur utama ini rusak, sebagian dunia bisa langsung kehilangan koneksi. Tapi yang lebih mengejutkan, ada negara-negara tertentu yang sengaja menguasai jalur kabel ini. Jadi, siapa sebenarnya yang mengendalikan internet dunia? Dan kenapa peta kabel bawah laut ini jauh lebih penting daripada yang kita kira? Kalau kita melihat peta dunia, yang terlihat biasanya cuma negara, laut, dan batas wilayah. Tapi di bawah permukaan laut, ada peta lain yang jauh lebih penting. Peta itu berisi jaringan kabel bawah laut sepanjang lebih dari 1 juta kilometer. Kabel-kabel inilah yang menghubungkan Asia, Eropa, Amerika, sampai Indonesia. Dan yang mengejutkan, lebih dari 95% internet dunia ternyata tidak dikirim lewat satelit, melainkan lewat kabel-kabel ini. Jadi saat kamu membuka YouTube, mengirim pesan, atau menonton video dari luar negeri, data itu sebenarnya sedang melaju sangat cepat di dasar laut. Masalahnya, jalur kabel ini tidak tersebar secara merata. Ada titik-titik tertentu yang menjadi pusat internet dunia. Dan kalau satu titik itu terganggu, dampaknya bisa terasa ke jutaan orang. Di video ini, kita akan melihat peta rahasia kabel bawah laut dunia. Kenapa beberapa negara bisa mengendalikan internet? Dan apa yang terjadi kalau salah satu jalur paling penting ini tiba-tiba putus? Banyak orang mengira internet dunia bekerja lewat satelit di luar angkasa. Padahal kenyataannya, sebagian besar internet justru berjalan lewat kabel fiber optik yang ada di dasar laut. Kabel ini bentuknya mirip selang besar. Di dalamnya ada serat kaca super tipis, bahkan lebih tipis dari rambut manusia. Tapi justru lewat serat kecil itu, miliaran data bisa dikirim setiap detik. Saat kamu mengirim chat ke teman, menonton video, atau membuka website luar negeri, data itu akan masuk ke kabel bawah laut, menyeberangi lautan, lalu sampai ke negara tujuan hanya dalam hitungan detik. Kabel-kabel ini dipasang oleh kapal khusus. Mereka ditarik perlahan di dasar laut, kadang sampai ribuan kilometer jauhnya. Ada kabel yang menghubungkan Indonesia ke Singapura. Ada yang menghubungkan Asia ke Amerika. Bahkan ada kabel bawah laut yang panjangnya lebih dari 30.000 kilometer. Dan tanpa kabel-kabel ini, internet yang kita pakai setiap hari hampir tidak akan bisa berfungsi. Kalau satelit ada di luar angkasa, kenapa internet dunia tidak memakai satelit saja? Jawabannya, karena satelit jauh lebih lambat, lebih mahal, dan tidak sanggup menampung data sebanyak kabel bawah laut. Bayangkan, saat kirim pesan lewat kabel bawah laut, data hanya perlu menempuh jarak ribuan kilometer di dasar laut. Tapi kalau lewat satelit, data harus naik dulu keluar angkasa sejauh puluhan ribu kilometer, lalu turun lagi ke bumi. Akibatnya, internet satelit punya delay lebih tinggi, video buffering game lagi, dan video call jadi patah-patah. Jumlah data yang dibawa satelit jauh lebih sedikit. Kabel bawah laut bisa mengirim jutaan gigabyte setiap detik. Satelit biasanya cuma dipakai untuk daerah terpencil, kapal di tengah laut, atau tempat yang belum terhubung kabel. Sedangkan untuk internet dunia yang kita pakai setiap hari, raja sebenarnya tetap ada di bawah laut. Masalahnya, kabel bawah laut ini tidak siman yang kita kira. Walaupun berada jauh di dasar laut, kabel-kabel ini tetap bisa rusak, bahkan putus. Penyebabnya bisa macam-macam. Ada jangkar kapal yang terseret dan mengenai kabel. Ada kapal nelayan yang tanpa sengaja menariknya. Bahkan gempa bawah laut dan longsor di dasar laut juga bisa memutus banyak kabel sekaligus. Dan kalau satu kabel putus, internet biasanya masih bisa dialihkan ke jalur lain. Tapi kalau beberapa kabel penting rusak bersamaan, akibatnya bisa sangat besar. Pernah ada kejadian ketika beberapa kabel di dekat Timur Tengah terputus. Akibatnya, internet di banyak negara langsung melambat. Bahkan ada yang sempat lumpuh total. Website jadi susah dibuka, piring, transaksi bank terganggu, dan komunikasi antar negara ikut kacau. Ini adalah ancaman nyata bagi konektivitas global kita. Sekarang pertanyaannya, kenapa kabel di bawah laut ini bisa putus?
Yang mengejutkan, penyebab paling sering justru bukan perang, tapi aktivitas manusia. Banyak kabel rusak karena jangkar kapal yang dijatuhkan sembarangan. Saat kapal berhenti, jangkar bisa terseret dan mengenai kabel di dasar laut. Selain itu, kapal nelayan juga sering tanpa sengaja menarik kabel saat menjaring ikan. Belum lagi faktor alam, seperti gempa bawah laut, arus kuat, atau longsor di dasar laut yang bisa merusak jalur kabel dalam sekejap. Tapi sekarang, muncul kekhawatiran baru. Bagaimana kalau kabel ini tidak putus karena kecelakaan, tapi sengaja diputus? Karena kalau ada pihak yang ingin melumpuhkan internet suatu negara, mereka tidak perlu menyerang kota atau gedung. Cukup dengan merusak satu jalur kabel penting. Dampaknya bisa langsung terasa ke jutaan orang. Dan disinilah kabel bawah laut berubah. Dari sekadar teknologi, menjadi titik rawan yang sangat strategis. Karena terlalu penting, kabel bawah laut sekarang bukan cuma soal teknologi, tapi sudah jadi soal kekuasaan. Negara-negara besar seperti Amerika, China, dan negara lain mulai berlomba menguasai jalur kabel ini. Mereka sadar, siapa yang mengendalikan kabel bisa punya pengaruh besar terhadap internet dunia. Bukan cuma negara, perusahaan teknologi raksasa juga ikut masuk. Perusahaan seperti Google, Meta, dan lainnya mulai membangun kabel bawah laut mereka sendiri. Mereka tidak mau bergantung pada pihak lain untuk mengirim data miliaran pengguna setiap hari. Artinya, sekarang internet dunia tidak hanya dikendalikan oleh pemerintah, tapi juga oleh perusahaan besar. Dan yang lebih menarik, jalur kabel ini tidak tersebar secara acak. Ada titik-titik tertentu di dunia yang menjadi pusat pertemuan banyak kabel. Kalau kamu lihat di peta, tempat-tempat ini seperti simpul utama internet dunia. Dan siapa yang menguasai titik ini punya posisi yang sangat strategis. Beberapa negara bahkan mulai memperketat pengawasan di wilayah laut mereka untuk melindungi kabel-kabel ini. Karena kalau jalur ini terganggu, dampaknya bukan cuma ke satu negara, tapi bisa ke seluruh dunia. Inilah kenapa sekarang pertarungan internet tidak lagi terjadi di udara atau di ruang digital saja, tapi diam-diam terjadi di bawah laut. Di jalur yang tidak terlihat, tapi menentukan bagaimana dunia terhubung. Dan tanpa kita sadari, setiap kali kita membuka HP, kita sedang bergantung pada sesuatu yang sangat besar. Dan juga sangat rentan. Jadi sekarang kamu tahu bahwa internet dunia tidak benar-benar melayang di udara seperti yang kita bayangkan. Sebaliknya, semuanya bergantung pada kabel-kabel panjang yang tersembunyi di dasar laut. Kabel yang menghubungkan benua, menghubungkan negara, dan pada akhirnya menghubungkan kita semua. Setiap chat yang kamu kirim, setiap video yang kamu tonton, setiap transaksi yang kamu lakukan, semua itu melewati jalur yang sama. Jalur yang tidak terlihat, tapi sangat menentukan. Dan yang lebih mengejutkan, dunia digital yang kita anggap canggih ini ternyata sangat bergantung pada sesuatu yang rapuh. Cukup satu gangguan, satu titik bermasalah, dampaknya bisa terasa ke jutaan orang. Mulai sekarang, saat kamu membuka internet, ingat satu hal ini, bahwa di bawah laut ada peta lain. Peta yang jauh lebih penting dari yang kita kira. Peta yang menentukan siapa terhubung dan siapa tidak. Dan mungkin di masa depan, pertarungan terbesar dunia bukan hanya soal darat atau udara, tapi soal siapa yang menguasai jalur di bawah laut. Kalau kamu suka konten seperti ini, yang membuka sisi lain dari dunia yang jarang dibahas, jangan lupa subscribe ke channel Aku Peta. Karena di sini, kita tidak cuma melihat peta, kita membongkar rahasia di baliknya. Dan tulis di kolom komentar, kalau internet dunia benar-benar mati selama 1 hari, apa hal pertama yang akan kamu lakukan? Karena satu hal yang pasti, semakin kamu tahu, semakin kamu sadar bahwa dunia ini tidak sesederhana yang terlihat.